Yo yo yo, welcome to Yoi Podcast, podcast si Are Eluzai. Bersama dengan saya Vincent Janis. Tentunya saat ini saya tidak sendiri ya, ada bintang tamu yang sangat luar biasa. Siapakah Haleluya. dia? Sebelumnya, saya sedikit memperkenalkan bintang tamu ini ya. Dulu bintang tamu ini tuh aktif WL, tapi sekarang beralih ke pengkhotbah. Ini luar biasa ya. Kita akan cari tahu kenapa dia bisa beralih seperti itu. Apakah lebih enak jadi pengkhotbah? Sepertinya langsung saja ya. Siapakah dia? Pasti penasaran. Tapi udah nggak penasaran udah di sini orangnya kan ya. Ini dia Ko Edi Sugianto. Haleluya. Apa kabar? Ko? Baik, Mantap bro. Ko Edi Sugianto. Sudah berapa lama Ko di pelayanan di sini? Oh, kalau pelayanan cukup lama ya. Saya itu bertobat waktu umur 16 tahun. 16 tahun ya? Ya. Jadi ya kelas 1 SMA ya, mulai aktif itu. Sudah mulai aktif ya? Ya. Kemudian mungkin dari saya diajak sama teman kalau saya bertobatnya. Diajak teman, kebetulan ke gereja ini juga. Ya, disitulah saya bertumbuh dan bertobat ya. Oke. Ini dari awal kita sudah panas ya, langsung ngomong pertobatan. Seperti itu topik yang sangat berat bagi kita semua ya, pertobatan. Ya. Oke. Jadi dulu itu kalau saya ingat ya sama Ko Edi waktu ketika saya remaja dulu di sini. Waktu itu yang sangat saya terberkati sama Ko Edi itu. Nggak ngerti Ko Edi masih ingat atau enggak. Waktu itu saya pelayanan singer kalau nggak salah waktu itu remaja. Waktu itu yang khotbah Ko Edi. Ko Edi bilang siapa yang mau didoakan? Yang angkat tangan cuma saya waktu itu. Padahal posisi waktu itu saya singer. Ya, dari jemaat semuanya nggak ada yang angkat tangan. Dan yang membuat saya ini sangat tersentak itu doanya Ko Edi bilang gini, kamu akan menjadi orang yang berbeda di generasimu. Seperti itu ya. Jadi nggak ngerti waktu itu Ko Edi dapat ilham dari Tuhan ngomong seperti itu, karena itu membuat dorongan bagi diri saya sih. Ya awalnya waktu didoakan itu saya biasa aja kayak dengan generasi yang berbeda, karena waktu itu kan masih sekolah ya, mungkin belum bisa meresponi dengan benar. Tapi seiring berjalannya waktu, saya meresponi itu generasi yang berbeda, pribadi yang berbeda di antara generasimu. Itu yang mendorong saya sampai sejauh ini. Itu luar biasa sih. Puji Tuhan. Iya. Jadi ada 2 orang yang ngomong waktu itu. Salah satunya Ko Edi. Jadi orang yang berbeda. Itu keren sih. Dari itu semua, Ko Edi ini sekolah teologi juga. Oh, enggak. Enggak ya? Saya teologi mingguan. Oh, mingguan. Kayak gimana tuh teologi mingguan itu kayak gimana? Jadi teologi mingguan ya setiap ibadah yaitu pelajaran Alkitab saya gitu. Oh gitu ya. Setiap minggu belajar sendiri berarti itu ya. Ya, renungan pribadi. Renungan pribadi. Itu yang dimaksud teologi mingguan. Nggak tahu itu istilah dari mana ya. Mingguan itu berarti setiap hari Minggu renungan atau setiap hari? Bukan. Jadi kita kalau saat teduh kan pasti pribadi ya. Pribadi di mana kita cari Tuhan pribadi, kemudian terima pewahyuan pribadi. Tetapi setiap minggu pada saat kita mendengarkan khotbah ya dari Bapak Gembala, dari para hamba Tuhan. Nah di situ kita belajar sesuatu yang baru. Oke. Di situ kita belajar dari firman Tuhan. Benar. Ya. Dan gini loh, saya lihat ini Ko Edi ini kayaknya hebat banget. Maksudnya? Bisa melakukan banyak hal. Oh. Contohnya nih, selain bisa khotbah, bisa nyanyi juga yang tadi. Habis itu bisa multimedia, bisa mengoperasikan soundman juga. Nah sebenarnya Ko Edi ini kuliah apa? Kok bisa melakukan semua? Sometimes gini, ilmu itu pasti, kuliah itu pasti. Tapi sebenarnya untuk kita bisa mempelajari itu semua bergantung kepada niat ya. Niat dari sang pribadi itu sendiri. Oke. Justru saya belajar banyak hal itu pada waktu saya mulai pelayanan di tempat ini. Waktu dulu masih pemuda ya, anak muda. Karena hari itu kaum mudanya sedikit juga, maksudnya itu tertentu aja orangnya. Dan di situ muncul sebuah kerinduan untuk kita itu belajar gitu ya. Karena kan bisa dikatakan yang lalu-lalu itu single factor ya. Satu orang kita melayani banyak hal gitu ya.
mulai dari saya ingat sekali tuh hari itu mulai dari OHP gitu ya, zaman itu masih OHP ya, OHP kemudian masuk ke soundman gitu ya, dan kemudian di situ saya belajar otodidak sih. Oh, dari semuanya itu otodidak semua, termasuk pengkhotbah tadi ya? Oh, itu tadi mingguan tadi ya? Iya. Oke. Iya, karena kalau pengkhotbah sendiri itu kan sebenarnya didapat pada saat kita mendapat kepercayaan dari Tuhan ya. Gitu sih. Ya. Awal mula melayaninya itu pegang apa dulu? Misalnya melayani di bidang apa? Saya dulu awalnya itu justru pendoa ya. Pendoa dulu Mas? Iya. Oh bukan. Kalau ditarik lebih awal lagi, saya itu pelayanan pertama kali itu petugas kolektan. Pertama kali. Di umum atau di? Enggak. Dulu itu kita ada ibadah di luar. Jadi di saya lupa gedungnya namanya. Kita Tamtama kalau nggak salah ya. Jadi ada setiap bulan itu ada acara kayak KKR gitu. Yeah. Nah di situ tuh pertama sih saya belajar melayani itu sebagai petugas kolektan ya. Responnya di waktu itu kenapa? Maksudnya gimana? Ketika dikasih tugas, kamu merasa kok aku kayak orang pesuruh ya? Biasanya kan anak-anak muda kayak gitu ya. Kok aku malah ditugasinnya kayak gini sih? Harusnya aku itu kepinginnya langsung di panggung. Oh enggak. Dalam waktu itu justru itu bukan terbesit di benak saya, bukan. Saya justru hari itu paling bingung cuma satu, masalah baju. Oh gitu? Ya. Kok bisa? Karena harus pakai putih hitam. Putih hitam? Saya nggak punya putih hitam. Oh maksudnya yang di depan itu harus banyak putih hitam gitu? Iya, petugas kolektan zaman itu kan saya dengan beberapa teman saya, itu kan harus pakai baju putih hitam. Nah jujur kita kan waktu itu awal-awal bertobat juga secara kostum putih hitam itu ya kebayang ya anak muda hari itu apa punya baju putih hitam. Iya. Kayak ngelamar kerja gitu ya. Iya. Masih SMA juga kan. Ya, di situ kita bingung ya ke toko baju lah cari baju putih hitam. Itu awal pertama. Jadi kita belajar melayani di petugas kolektan dan setelah itu baru. Oh, setelah punya baju itu baru melayani di atas mimbar gitu. Enggak juga. Jadi gimana ya? Tahap-tahapnya gimana ya? Dari kolektor yang mungkin dianggap orang biasa yuk kolektan, terus mengangkat berangan dan pengkhotbah. Itu kayak gimana prosesnya waktu itu? Secara proses ya. Kalau proses sih ya awalnya dari kolektan itu. Kemudian belajar melayani itu dari satu saya ingat. Setelah kita belajar di kolektan itu, saya ingat sekali itu pelayanan kedua itu petugas OHP. OHP ya. Jadi kalau OHP itu zaman dulu kan nggak kayak sekarang ya. Digitalisasi. Dulu itu tulis tangan. Oke. Koedi juga yang nulis? Ya. Bersama dengan beberapa rekan yang lain ya. Itu pelayanan saya. Jadi kita rapikan jadi di buku-buku itu kita kumpulkan. Mana yang pujian, mana yang penyembahan ya. Kita urutkan sesuai judul lagunya. Itu ya di situ saya belajar melayani sih. Walaupun tulisan itu mungkin jelek-jelek, udah yang penting tulis saja gitu sih. Benar. Dari situ langsung merambat ke yang lain. Ya, jadi dari situ kita belajar melayani justru dari hal-hal yang kecil ya. Hal-hal yang kecil itu kita belajar melayani untuk ke hal-hal yang lebih ya. Yang lebih besar. Dan menurut saya sebenarnya untuk pelayanan itu hampir dikatakan bisa semua sama ya. Sama. Tidak berarti pengkhotbah itu lebih hebat dari petugas kolektan ya. Yang saya pelajari itu adalah begini. Waktu saya melayani sebagai petugas OHP itu atau petugas kolektan gitu ya, atau usher juga ya, semuanya itu kita proses semua. Kita bisa menikmati pelayanan itu. Menikmati sekali. Karena intinya bukan soal gimana kita dipandang orang kan kalau untuk melayani itu, tetapi bagaimana kita itu menikmati pelayanan itu sendiri dan mempersembahkan yang terbaik gitu ya. Itu sih. Sama gini, gimana caranya waktu itu Koedi merubah atau saat inilah boleh merubah cara pandang orang bahwa semua pelayanan itu sama.
Jadi biasanya kan ada orang yang, wah aku pengen langsung yang di depan, aku pengen langsung yang dilihat orang gitu kan. Nah itu ngerubah cara pandang itu harusnya seperti apa? Kebanyakan orang kayaknya seperti itu sih. Awal-awal yang belum paham gitu. Merubah cara pandang orang ya. Iya. Bahwa semuanya itu sama sebenarnya. Ya kalau untuk orang lain saya nggak tahu ya mas. Ya kan itu kan pribadi lepas pribadi ya. Iya. Tetapi kalau menurut saya itu kenapa pelayanan itu semua sama? Karena ya selama kita apa ya, maksudnya mengasihi Tuhan dengan apa adanya itu ya. Setiap pelayanan itu kita bisa kerjakan dengan sepenuh hati kok. Iya. Gitu ya. Bahkan jujur saya pernah datang di sebuah gereja gitu ya. Ini sebuah gereja. Saya nggak perlu sebut gerejanya apa. Saya datang, justru saya diberkati itu sama teknisi. Teknisi apa itu? Teknisi kabel. Oh kabel. Iya. Sempat terlibat juga di sana? Saya nggak terlibat. Saya datang sebagai seorang jemaat. Cuma di situ saya melihat bahwa terkadang orang itu melihat yang di mimbar yang gede-gede. Iya. Padahal justru pelayanan yang kecil-kecil itu yang nggak terlihat itu sangat mulia gitu ya. Kenapa saya bilang sangat mulia gini? Justru yang kelihatannya tidak terlihat, dia itu pegang peranan. Kan gitu ya. Betul ya? Iya. Dan di situ memang saya diberkati. Orang ini ya walaupun dia hanya megang kabel, narik kabel gitu ya. Tapi saya bisa melihat sukacita dia melakukan. Oke. Gitu. Dan di situ saya diberkati. Gitu ya. Pasti termasuk di beberapa gereja juga gitu ya. Saya melihat itu ya justru pelayanan yang tidak terlihat itu yang justru memberkati. Kayak contohnya pendoa gitu ya. Kalau pendoa kan pasti pendoa itu sesuatu yang supernatural dan pasti keren ya, pasti ya. Justru hal yang kecil-kecil gitu ya. Contoh, saya pernah di sebuah gereja juga yang kemarin ke Jakarta juga. Justru saya melihat itu diberkati di usher-nya, gitu ya. Cara dia menyambut jemaatnya, cara dia mengarahkan jemaatnya, gitu. Saya diberkati di situ. Oke. Ya semua punya plus minus ya. Jadi di kita juga. Ya intinya sih apapun pelayanan kita miliki itu, kalau kita melakukannya itu dengan sungguh-sungguh ya, tekun, setia sama Tuhan, ya itu pasti punya nilai lebih. Ya. Gitu karena pandangan orang-orang biasanya gitu kan. Dulu juga punya pengalaman seperti itu. Ada suatu pengen belajar sesuatu dari dasar itu nggak mau. Pinginnya itu langsung yang di atas, yang keren. Kayak dulu kan kalau saya pribadi kan belajar flag ya, bendera gitu kan. Nah ada salah satu murid saya tuh yang aku nggak mau belajar yang kayak gini, pengennya yang kayak keren-keren gitu. Ya nggak bisa gitu kan, semuanya harus melalui tahap kan, harus dididik dari dasarnya gitu kan. Kalau dasarnya nggak kuat, ya gimana nanti yang bagus-bagusnya, nggak akan bisa juga gitu kan ya, nggak akan sempurna gitu kan. Betul. Kalaupun nanti kamu menjadi pengajar, masa kamu ngajar langsung yang bagus, pasti kan yang dari dasar. Kayak gitu ya, seperti Yesus itu kan, bahwa kamu dibangun di atas batu karang yang teguh. Betul. Nah kalau dasarnya nggak kuat, gampang terombang-ambing. Iya. Kayak gitu sih. Ya memang kebanyakan anak-anak muda kan pinginnya langsung kelihatan ini ya, maksudnya pelayanan kadang kita pinginnya yang wah gitu ya. Iya. Nah tapi sebenarnya pelayanan itu kita justru yang kalau kita mulainya itu dari hal yang kecil, justru kita itu banyak belajar. Benar. Banyak belajar. Setuju. Contoh misal ya, sebelum saya menjadi seorang WL, tadi kan sempat tanya, gimana cara jadi WL gitu misalnya. Sebelum saya jadi seorang WL, saya justru memulai pelayanan dari nulis OHP, nulis lagu itu loh. Iya. Ya, masih ada hubungannya gitu. Ya, nulis lagu itu ya. Itu. Yang kedua adalah sebelum saya menjadi singer gitu ya, saya menjadi pendoa dulu. Oh. Gitu. Jadi saya masih ingat sekali ada sebuah pelayanan gitu ya, kayak gitu. Saya justru tertariknya itu di ruang doanya. Dari semua jenis pelayanan itu. Iya, saya justru tertarik masuk di ruang doanya. Nah, kenapa kok gak jadi pendoa sekarang kok?
sebenarnya hal itu saya lakukan. Maksudnya gini, pendoa itu kan lifestyle ya. Ya. Jadi gini, nggak harus, misalkan saya nih, saya disuruh melayani di bidang pujian, ya saya melayani di worship, gitu ya. Tetapi kalau misalkan itu tidak saya lakukan, misalkan tidak, ya saya bisa langsung secara pribadi jadi pendoa. Ya. Jadi gini, pendoa itu lebih ngarah ke panggilan. Ya ada orang yang dikhususkan ke sana ada. Cuma kalau ditanya kenapa saya nggak jadi pendoa, ya karena saya memang maksudnya ya nggak harus jadi petugasnya gitu ya. Iya. Jadi pada saat saya disuruh misalkan pimpin singer gitu ya saya lakukan. Ya intinya nggak pernah nolak pelayanan sih. Benar. Jadi kalau misalkan kamu disuruh WL ya saya jadi WL. Tetapi kalau dibilang kesukaan ya, sebenarnya saya suka di doanya di doanya itu. Bahkan beberapa waktu itu saya masih ingat itu di KKR itu saya di belakang doa sama yang lain, ibu-ibu ya. Mengenai ibu-ibu saya doa di situ. Benar. Sebenarnya berdoa itu juga gaya hidup mungkin ya. Gaya hidup juga gitu kan. Meskipun kita pelayanan di bidang apapun, itu gaya hidup doa itu harus ada juga. Iya, itu maksud saya. Jadi pendoa itu ya memang ada yang dikhususkan ya. Memang panggilan dia pendoa ada. Tapi yang saya maksudkan begini, bukan berarti kemudian kita menjadi WL, kita menjadi singer atau kita menjadi pengkhotbah, terus kemudian kita bukan berdoa, tidak begitu. Terus kita nggak berdoa? Nggak bisa. Iya. Karena pendoa itu sendiri itu core gitu. Maksudnya core itu adalah basic kali dari seluruh kegiatan pelayanan kita ada di situ. Ya kebayang kamu punya pohon nggak punya akar, kan nggak mungkin kan. Nah akar itu dari mana? Itu pendoanya. Benar. Kenapa saya tahunya begitu? Karena dulu saya pernah sempat kuliah kan di salah satu universitas gitu ya. Jurusan apa itu? Sipil dulu saya sempat itu. Malah nggak nyambung dari semua bidang-bidang gitu. Enggak. Saya di sipil itu. Nah kemudian di universitas itu kebetulan ada satu unit pelayanan unit pelayanan keluar ya. Nah itu saya dilibatkan di situ jadi leader, gitu ya. Suruh memimpin pelayanan itu. Pelayanan luar itu apa? Penjangkauan atau gimana? Iya, jadi kayak kita itu ke Tengger gitu ya, ke daerah-daerah yang ya notabene pelayanan misi gitu. Kita jalan kaki cukup jauh di situ, terus kita ikut pelayanan misi di sana, bakti sosial gitu ya, nggak harus nyampaikan firman tapi ngajar anak-anak SD di situ. Itu memang komunitas Nasrani, Kristen. Kristen. Okay. Kristen, gitu ya. Nah di situ memang saya belajar tadi sebuah buku gitu ya, buat leadership gitu ya. Nah di buku itu memang saya membaca seorang leader itu harus man of prayer. Ya. Jadi leadership di dalam kekristenan itu dia basically-nya adalah dia man of prayer, dia harus orang pendoa. Untuk kamu bisa memimpin sebuah pelayanan, beda kalau di dunia sekuler ya, itu nggak ada prinsip itu ya, itu di luar. Tapi kalau di dunia Kristenan, di dunia pelayanan ya, seorang pemimpin, sebuah syarat utamanya adalah man of prayer. Ya, seorang pendoa. Untuk menjadi seorang pemimpin, kamu harus bisa menjadi seorang pendoa. Dan memang saya belajar di situ. Nah, jadi sembari melayani yang saya ceritakan tadi ya di pelayanan di sini kan sempat ya jadi ketua youth cukup lama itu. Nah, prinsip itu yang saya pegang, man of prayer itu. Karena leadership itu satu man of prayer, dua kan dia problem solving kan. Bagaimana dia bisa memberikan sebuah solving kalau dia bukan seorang pendoa. Benar. Jadi semuanya datang dari Tuhan. Cara penyelesaiannya itu semuanya. Jadi kalau kita asal-asalan bisa, begini bisa. Tetapi hikmat itu kan datangnya dari Tuhan. Benar. Nah, gimana kita bisa terima hikmat kalau nggak berdoa? Iya. Kan gitu. Jadi ngefek sih, mesti dalam hidup sehari-hari itu ngaruh banget. Jadi pada saat kita menjadi pendoa itu,
semua pelayanan yang kita lakukan ya, itu senang aja bawaannya, senang gitu ya. Jadi mau sesukar apapun gitu ya, mau bentuk apapun pelayanannya, itu bawaannya senang. Iya, karena kan kita merasakan bahwa pelayanan itu apa ya, semacam kesukaan ya, sukacita ya, bukan beban ya. Ya, kehormatan. Iya, kehormatan. Ya. Tapi lebih dari itu, bagi kita yang melakukan itu sebuah sukacita. Sukacita, benar. Senang gitu melakukannya. Iya. Lagi-lagi dasarnya harus kuat ya, dasarnya tapi tadi ya. Iya. Man of player tadi ya, jadi pendoa. Iya, seorang pendoa. Harus ada memiliki gaya hidup seperti itu. Betul. Oke. Karena kalau misalkan ya, makanya ada sebuah ini ya, kalau dulu saya WL itu saya paling dikritik itu sering tutup mata. Oh, nggak boleh ya harusnya. Itu susahnya saya. Karena kenapa? Ya menikmati banget waktu. Menikmati sekali, tapi ya kadang nggak boleh terlalu menikmati sampai lupa yang lain. Iya. Nah, jadi ya kenapa itu seperti itu ya, karena kita suka kan, maksudnya itu. Jujur saya kadang lebih suka worship ya daripada praise yang lagu cepat gitu ya. Iya. Ya, walaupun itu sebenarnya praise and worship itu tidak harus lambat, tidak harus cepat ya. Benar. Itu equal. Tapi memang kadang kita bisa enjoy gitu ya. Seperti itu sih. Ya. Oke, kembali lagi seperti yang sempat gue disinggung tadi kan, sempat kuliah. Itu kuliahnya teknik sipil gue ya. Nah, itu kenapa kok bisa milih teknik sipil waktu itu? Ya, ikut teman ya. Jadi kita ya, karena kan waktu itu teman-teman pada masuk sipil ya, kita sama-sama sipil. Pingin kesiapin nggak? Atau kuliah teologi gitu? Sempat ya, terlintas ya. Pribadi itu terbentuk dari hal-hal yang seperti itu ya. Dari kebiasaan-kebiasaan bersemu dengan nama Tuhan, orang-orang yang positif pikirannya. Akhirnya terbentuk dengan sendirinya kepribadian itu. Kalau kamu dipanggil untuk melayani, ya melayanilah gitu. Maksudnya tidak harus meninggalkan pekerjaanmu atau apa. Gitu. Karena justru sekarang kan di mana kita harus menjadi terang di semua sektor ya. Di mana kita ditempatkan, disitulah kita jadi terang. Nah, justru tantangan terberat sekarang kita alami adalah gimana kita di lingkungan kerja kita, gimana kita ada di lingkungan sekolah. Justru kita jadi terang di situ gitu. Itu memang tantangan terbesar sih. Nah, saya hari-hari itu sih memang ya banyak doa sama Tuhan di sini ya. Otomatis itu membentuk ya. Sangat membentuk sekali karakter saya sih. Benar. Iya. Saya juga punya pengalaman sih kalau di situ. Soalnya kayak terbentuk dengan sendirinya karena terbiasa sharing dengan hamba Tuhan waktu itu. Sering sharing kehidupan, terus sharing firman Tuhan. Dari situ pun akhirnya tertanam dalam diri juga. Akhirnya ya mungkin hampir kurang lebih sama kita gitu. Jadi pernah juga saya tuh ditegur sama salah satu hamba Tuhan waktu itu masih SMA kalau hampir tiap hari juga ke gereja. Padahal gereja gak ada kegiatan, ke gereja. Nah itu. Makanya kayak ngapain kamu datang ke gereja setiap hari? Kamu kan bukan hamba Tuhan full time. Kamu masih sekolah di sini, pulang aja. Gitu. Jadi ya mungkin pada saat itu kerinduan mungkin ya. Ya, kerinduan. Ada satu kerinduan yang mendalam bahwa kayak rumahku gitu loh rasanya. Iya. Gereja ini kayak rumahku. Jadi kayak apa ya, membebaskan diriku itu di sini. Istilahnya ya kayak ketemu keluarga, ketemu bapak itu. Ya di situ rasanya kayak gitulah. Ya itu kayak muncul dengan kerinduan dengan sendirinya sih. Nah, satu hal yang memang saya garis bawahi ya, yang saya alami hari-hari itu ya, adalah begini. Kalau saya ketemu dengan Mama Tuhan itu ya, atau ketemu dengan teman-teman rekan gitu ya, anak-anak. Hari itu saya ingat banget, yang kita bicarakan tuh firman Tuhan. Dimanapun tempatnya. Iya. Jadi misalnya saya ketemu dengan teman saya ini ya, gitu ya. Itu ya, kita sesama pelayanan, sesama anak muda, sesama tim pelayanan kita kan. Di situ kan ada beberapa tim kita kan. Nah kita tuh bisa ngobrol firman Tuhan. Iya. Nggak terasa itu dari pagi gitu ya. Kita bisa ngobrol gitu sambil ya kita ngomong firman gitu ya. Dan memang satu hal yang
saya nikmati adalah justru disitulah letak kesatuan rohnya ya. Kesatuan rohnya itu adalah kayak gini, kita mungkin jarang ketemu ya, tapi roh itu jadi satu, gitu ya. Terus kita mungkin nggak perlu ngomong gitu ya, tapi kita bisa tahu rohnya itu apa gitu. Yeah. Sehingga pada saat kita melayani itu kuat banget gitu, maksudnya kesatuannya. Yeah. Nah mungkin kebiasaan-kebiasaan itu yang karena kalau kita ngobrolin firman itu banyak keuntungannya. Ya toh, pertama, misal gini, pada saat kita renungan firman, nggak semuanya kita bisa mengerti kan? Iya. Ya toh? Benar. Nah pada saat kita ketemu sama teman seiman, ya toh? Mungkin firman-firman kita nggak mengerti itu, kita diskusi sama teman kita itu. Tiba-tiba jawaban ada di teman kita. Iya. Itu, ya? Jadi pada waktu saya ngobrol dengan dia, dia kasih, gini, oh ya benar juga, gitu ya. Dan di situ saya belajar gitu ya, maksudnya oh iya. Saya senang sekali gitu, maksudnya dengan teman-teman yang seperti itu. Pada saat kita ngobrol itu bermanfaat gitu loh, dan itu membangun iman sekali. Nah, sampai saya tuh punya satu kesaksian ya. Pada waktu kita ngobrol firman gitu ya, sampai kita tuh seperti gini loh. Waktu kita mau melakukan dosa nih, saya bisa ingat teman saya loh. Jadi seperti kamu nggak boleh berdosa loh ya. Kayak sesama rekan itu kita bisa ngerasain support gitu loh untuk tidak melakukan kesalahan. Iya. Dan itu kuat banget sih gitu. Dan memang hari-hari itu sih kita itu sering kali kumpul di sini itu doa sampai 3 hari 4 hari gitu ya, doa puasa bareng-bareng gitu ya. Itu keren. Iya, kita anak-anak muda hari-hari itu begitu, kumpul di sini doa puasa bareng gitu ya. Ya walaupun anak-anak muda ya kadang rujak dan sebagainya, pan kan tetap ada ya. Tapi di situ kita itu cari Tuhan sama-sama. Dan pada saat kita itu mencari Tuhan seperti itu, rohnya itu lain gitu loh. Rohnya lain, kedewasaannya juga beda. Seperti itu sih. Nah, tapi kira-kira nih kalau hal-hal seperti itu diterapkan di dunia yang sekarang ini, kira-kira bisa nggak dari pandangannya? Sangat bisa menurut saya. Harusnya bisa ya. Sangat bisa. Kenapa? Itu kan bukan soal gimana ya. Itu kan soal mau melakukan atau tidak kan. Sebenarnya gitu. Dunia boleh berubah, zaman boleh berubah sih. Tapi kan kalau kita mau tetap melakukan firman Tuhan itu kan tetap bisa. No issue sih, harusnya bisa. Ya mungkin mengikuti gaya mereka sedikit, tapi tetap ini jangan ditinggalkan gitu kan. Betul. Saya memang ada, saya ingat sebuah pengalaman sih. Pengalaman itu begini, nggak tahu Nixon pernah ngalami seperti ini nggak ya? Waktu itu kan saya suka sekali berdoa ya. Saya suka berdoa gitu ya, sangat suka sekali waktu. Walaupun mungkin kadang saya tuh heran gitu ya. Saya memang sempat tanya sih beberapa teman gitu ya, kalau kamu nganggur ngapain lah gitu kan. Tapi hari-hari itu kan saya nggak. Ya kalau nganggur ya saya berdoa. Sebuah pengalaman yang saya nggak lupakan adalah pada waktu SMA itu ya. SMA kelas 2 ya. Itu waktu saya itu istirahat gitu ya. Kita kan sering kali dengar lagu rohani ya. Dulu itu saya suka banget ya gitu ya. Kita nyetel lagu rohani gitu, kita play gitu ya. Satu pengalaman saya nggak lupa itu adalah waktu lagu rohani itu diputar ya. Lagunya nih, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Nah, lagunya begitu, gitu. Zaman dulu kan masih kaset kan biasa gitu kan, play gitu aja kan. Nggak ada digital kan ya, manual gitu aja kan. Nah, pada waktu saya tidur gitu ya, dengerin lagu itu ya, saya inget banget hari itu, tiba-tiba musiknya berubah. Berubah gimana? Nadanya berubah
berubah lagu rohani tetap atau lagu. Jadi gini, lagu itu tetap seperti Rusa Merindukan Air dengan instrumen. Tiba-tiba kayak berubah, instrumennya tuh kayak berubah. Berubah terus kayak indah gitu loh. Begitu musik itu berubah menjadi indah, saya kaget tuh. Lagu ini kok berubah? Sementara saya masih kan tiduran gitu ya. Sebenarnya saya dengar lagu itu, kok berubah? Nah, waktu lagu itu berubah, saya dengar suara Tuhan, audible di telinga. Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan. Itu jelas banget. Jelas banget di audible di telinga. Begitu saya dengar suara itu, kaget saya. Tuhan ngomong nih. Begitu suara itu selesai, instrumen itu kembali lagi normal. Kayak ada waktunya Tuhan waktu itu ya. Betul. Berapa menit gitu ya. Betul. Jadi sebelum suara Tuhan itu terdengar, itu mungkin hadirat ya. Ternyata berubah, suasana itu bisa berubah. Jadi lagu yang saya dengar itu, dia kayak berubah. Saya nggak terlalu ngerti lagu itu apa. Pokok musiknya tuh kayak lain gitu loh. Lain. Saya lihat, loh kok ini berubah. Begitu suara Tuhan terdengar dan Tuhan selesai berbicara, normal lagi musik itu. Gitu. Nah, memang saya rindukan anak-anak muda saat ini bisa mengalami pengalaman seperti itu ya. Iya sih. Kenapa? Karena itu berharga banget. Iya. Mungkin hal-hal yang seperti itu yang mulai tersisihkan, sudah mulai hilang. Betul. Karena saya rasakan begini ya. Waktu kita mengalami pengalaman seperti itu ya, itu membuat kita tuh kuat gitu loh. Kuat dalam arti apa? Coba bayangin, suara itu terdengar jelas kan. Berarti kan Tuhan itu benar-benar care sama kita. Dan itu berharga banget lah, berharga banget. Pengalaman seperti itu. Iya. Tapi pernah nggak Wedi, ketika memutuskan oke, saatnya aku ini udah bertobat, aku harus pulih. Terus selama perjalanannya pertobatan itu pernah nggak ngalami kejatuhan lagi? Pernah gitu ya? Pernah. Jadi saya ingat banget kuncinya ada di penuh Roh Kudus. Itu kuncinya. Awal saya bertobat itu kan belum penuh Roh Kudus ya. Itu struggle. Ingin lepas dari dosa tapi nggak bisa lepas. Struggle banget. Ya termasuk yang saya ceritakan tadi ya, Kim dan sebagainya. Struggle banget. Sampai saya tuh stres ya tuh, sampai ngomong gimana caranya saya lepas dari dosa gitu. Nah, saya masih ingat hari itu kan banyak kakak-kakak rohani ya. Doain saya tuh begitu rupa didoain. Tapi saya nggak bisa lepas ya. Nah, saya ingat banget kenapa saya bisa lepas itu pada saat saya penuh Roh Kudus. Itu benar-benar lepas semua. Benar-benar lepas. Pada waktu saya penuh Roh Kudus itu pengalaman saya ya. Di situ saya rasakan berubah memang. Makanya gini, orang yang penuh Roh Kudus harusnya mindsetnya berubah. Maksud saya berubah itu gini. Sebelumnya mungkin dia suka sekali dengan dosa ya, dengan apapun lah bentuk variannya. Tetapi kalau dia dikatakan penuh Roh Kudus, harusnya mindsetnya itu berubah. Kesukaannya itu berubah karena saya ngalami seperti itu. Iya. Jadi apa ya? Ya orang istilahkan seperti cinta mula-mula gitu ya. Ya itu yang harusnya dialami. Mindsetnya berubah, kerinduannya berubah, itu cara pandangnya terhadap Tuhan berubah. Meskipun halangan itu datang tiba-tiba, iya. Respon kita itu gimana? Harusnya sudah paham kalau sudah orang penuh Kudus. Ya kita, ya anak-anak muda kan pasti banyak ya gejolak, pasti. Tapi kalau kita itu cari Tuhan sungguh-sungguh, harusnya beda kondisinya. Meresponnya berbeda. Beda. Menanggapi masalah, menghadapi di depan ada dosa. Ya beda nanggapinya udah. Beda. Ya kalau dibilang godaan sih semuanya kita ngalami ya. Pasti. Godaan ya. Tapi itulah. Nah, satu pesan saya juga kalau untuk anak-anak muda khususnya yang punya relation ya, pastikan your first kiss is your wedding kiss. Ini titipan saya buat anak muda. First kiss is your wedding kiss. Is your wedding kiss. Ya. Pada saat sudah pernikahan. Iya.
ciuman pertamamu haruslah ciuman pada saat kau di altar. Oke. Itu penting. Itu penting ya. Penting sekali. Banyak hal ini dilanggar sama anak-anak muda ya, menganggap bahwa kissing itu sesuatu yang lumrah di pada waktu hubungannya. Saya katakan tidak. Kalau kita melakukannya sebelum hubungan resmi, ya maksudnya, ya itu bisa kamu lakukan. Tetapi akan sangat berbeda. Ya. Penghormatanmu kepada pasangan, kekudusanmu pada saat di altar, itu sangat mempengaruhi kehidupan rohanimu setelahnya dan kehidupan dengan pasangan. Setelah menikah itu tadi. Iya, sangat pengaruh. Ya. Kenapa banyak orang itu struggle ya? Struggle itu maksudnya perkawinannya banyak aneh-aneh gitu ya. Ya ini khususnya bagi anak-anak muda yang akan serius nanti ya. Karena kemungkinan ini sudah dilanggar dulu di awal. Oh, gitu. Tetapi kalau bagi anak-anak Tuhan yang ngerti gitu ya, ini pilihan, sekali lagi pilihan. Kamu akan menikmati buahnya atau berkatnya kalau kita melakukannya. Nah, memang nggak mudah sekali lagi ya. Godaan itu kan ya namanya pasangan ya, sampai pengen seperti itu kan. Benar. Tetapi sekali lagi, kalau kita menghormati pasangan kita, ya, dan kita tahu bahwa jangan lakukan itu sebelum pernikahan, maka kamu akan terima berkat yang luar biasa. Beda sekali. Mulai dari keturunanmu, mulai dari keluargamu, ya, perjalanan hidupmu itu akan sangat berbeda. Itu pengalaman saya pribadi ya, dengan pasangan saya, istri saya saat ini ya. Gitu. Memang nggak mudah. Oh, godaan itu pasti ada. Tapi itu tadi, ya, Tuhan bisa jadi saksi ya. By my first kiss is my wedding kiss. Gitu. Itu yang gue dialami. Ya. Itu tuh pesan buat anak-anak muda ya, khususnya untuk yang sudah relation. Ya, tapi sekali lagi ini panggilan ya, maksudnya ini sebuah challenge ya, challenge. Karena kan bagi anak-anak muda, sometimes holiness itu enggak terlalu dipertimbangkan. Benar. Kan? Ya, kadang yang dicari adalah kesenangannya. Ya. Tapi percaya tidak percaya, holiness itu sangat menentukan kebahagiaan dalam keluarga. Maksudnya nantinya kamu akan sangat menentukan. Banyak kita itu salah di awal, yaitu salah mencari kesenangannya terlebih dahulu, bukan holiness-nya dulu, bukan kekudusannya. Akibatnya apa? Di endingnya yang parah, di perjalanannya yang banyak masalah. Jadi gini, berkat apa yang boleh didapat ketika sudah melakukan tadi first kiss, wedding kiss, ketika menjalani dengan istrinya Koedi? Berkat apa yang Koedi alami waktu itu ketika sudah menjalani? Satu, saya dengan istri saya itu mungkin bisa dikatakan jarang bertengkar ya. Jarang bertengkar? Iya. Oke. Tapi saya pernah lihat Koedi bertengkar. Pernah? Ya, bukan bertengkar gimana sih? Mungkin selisih pendapat, akhirnya kayak seolah-olah kayak bertengkar. Waktu itu di waktu rapat PW sih, kayak beda pendapat gitu. Oh iya, beda pendapat bisa, beda pendapat itu mungkin. Tetapi kayak konflik gitu. Oh iya. Konflik itu enggak, maksudnya gini. Penghargaan ya, maksudnya gini. Pada saat kita itu kudus, ya, maka kehidupan keluargamu akan sangat berdampak. Oh. Salah satu yang saya lihat adalah keturunan. Saya bersyukur memiliki keturunan yang berbeda gitu ya, maksudnya berbeda bukan bagaimana, tapi saya bisa melihat dampak dari holiness itu kadang juga berpengaruh kepada keturunan gitu ya. Anak saya yang pertama yang Timothy itu ya, itu namanya itu dapat dari Tuhan, istri saya yang dapat. Doa terus dapat pewahyuan gitu. Enggak. Jadi ceritanya pada waktu ibadah kaum muda, ibadah kaum muda, ya, tiba-tiba dia itu melihat sebuah penglihatan. Ada anak, itu belum menikah ya, ada anak kecil gitu ya. Terus berubah lagi penglihatan itu, dia melihat seorang anak muda yang pegang kita dan melayani gitu. Nah, di situ Tuhan ngomong, itu anakmu.
Nah, namanya itu diberikan Timothy Immanuel. Sama Tuhan langsung. Sama Tuhan diberikan itu. Oh. Jadi yang saya rasakan tuh begini. Mungkin ini nggak semua orang yang punya pengalaman seperti ini ya, nggak semua mungkin ya. Tetapi bagi orang-orang yang mungkin mengkhususkan diri, maksudnya ini pengalaman sekali lagi bukan doktrin ya, bukan. Ini pengalaman. Ya. Mau terima ya, enggak pun enggak apa-apa. Maksudnya ini opsional. Ya. Tapi yang pasti holiness itu, kekudusan itu selalu membawakan hasil yang baik. Oke. Gitu. Ya. Jadi untuk ya seperti tadi ya, mungkin ada lah, namanya bukan berarti rumah tangga nggak ada yang selisih pendapat itu pasti ya kan. Tetapi secara penghargaan itu berbeda, gitu ya. Contoh misalkan kita tidak memukul pasangan kita. Ya. Ada beberapa keluarga sih mungkin yang tiba-tiba kalau nggak suka pukul aja gitu. Nah itu nggak benar, nggak gentle ya. Itu bisa jadi karena dulunya punya akar kepahitan atau apa yang belum beres. Iya bisa jadi gini, itu sesuatu yang sudah dibiasakan pada saat masa hubungan. Iya. Jadi gini, secara hubungan di awal aja sudah tidak menghormati pasangannya. Iya. Lah nanti menikah gimana? Tambah parah. Nah. Gitu. Kalau kamu nggak bisa menghormati pasanganmu pada saat sejak masih hubungan di awal, tanda-tanda. Gitu. Jadi ya ini sekali lagi pengalaman pribadi, tidak harus dibuat doktrin. Ya. Tetapi bagi yang mau melakukannya ya puji Tuhan, itu masing-masing orang akan menikmati buahnya masing-masing gitu kan. Seperti itu. Ya. Oke. Satu lagi nih saya mau tanya. Tadi menyinggung apa ya di kampus tadi ya. Di kampus itu jadi leader, terus sering pelayanan keluar. Ya itu kan baksos apa gitu. Itu waktu itu apa maksudnya pelayanan keluarnya itu dalam bentuk baksos? Ada pelayanan ini nggak kira-kira istilahnya benar-benar khusus itu dia itu pelayanan visi? Kita ini ada sebuah pelayanan di Nasrani itu daerah penginjilan ya, melayani di situ, menginjil tetapi dengan cara yang kontekstual. Oh iya. Gitu. Oke, saya akan memberikan pertanyaan ke Ko Edi. Ini semacam games ya Bu ya. Nah, saya lihat dulu Bu. Ini Ko Edi harus jawab dengan cepat Bu ya. Iya. Jadi misalnya hitam atau putih, misalnya gitu ya. Oke, siap Bu Edi. Dari pengkhotbah tuh ya. Khotbah. Pilih full timer gereja atau kerja di perusahaan? Pilih full timer. Pilih full timer. Full timer. Kapan itu bisa dilakukan? Hanya waktu Tuhan yang tahu. Hanya waktu Tuhan. Tapi persiapan nggak dari sekarang? Semuanya itu ada yang kita persiapkan ya. Tetapi tentunya semuanya waktu Tuhan, semua waktu Tuhan. Tapi nanti ke depannya pasti jadi full time. Itu kan panggilan ya, bukan keinginan. Kita bisa menginginkan itu, tapi kalau bukan panggilan jangan. Oke, gitu. Jadi sekali lagi kalau kitanya merasa itu panggilan, ya baru kita bisa lakukan. Karena jujur banyak orang yang merasa itu panggilan, kemudian masuk ke situ, begitu ada masalah nggak bisa bertahan toh. Iya benar. Nah kemudian meninggalkan itu kan jadi lebih nggak bagus. Iya ada satu statement waktu itu yang saya tangkap, lebih baik kamu hancur di sekuler terus masuk ke rohani daripada kamu full time terus hancur masuk ke sekuler, malah lebih parah itu. Nah ya nggak tahu ya, saya nggak bisa berkomen untuk hal itu ya. Karena intinya tiap orang itu punya jalan hidupnya sendiri-sendiri. Kita nggak bisa menjudge seseorang karena melakukan satu dan lain hal ya. Karena itu kembali ke pribadi masing-masing sih ya. Kita nggak bisa kurung gitu ya. Karena bisa jadi gini, ada orang yang memang dia terpanggil melayani, tapi dia tidak meninggalkan sekuler juga ada. Justru di sekuler dia jadi berkat gitu kan. Nah
satu hal ini ya, ini mungkin saya berikan tambahan ya. Saya itu justru pertama kali semacam dapat impresi rohani ya, itu waktu sekolah denger guru komputer ngomong-ngomong gitu. Dia itu ngomong sesuatu yang berbau rohani ya. Dan itu saya nangkep banget hari itu. Dia guru sekuler loh ya. Dia seorang guru, yaitu saya waktu itu lupa SMP atau SMA ya. SMP kayaknya. SMP itu. Dia ngomong sesuatu. Dia orang guru komputer ini. Dia ngomong sesuatu yang bersifat rohani. Di situ saya kena gitu. Maksudnya itu kayak tak gitu loh. Wih, itu diberkati saya dari kalimatnya dia. Ya. Gitu. Makanya maksudnya gini, nggak peduli tempat kamu di mana, asalkan kamu melakukan kehendak Tuhan di area itu, pasti ada dampaknya. Oh, itu sih. Satu lagi, sebenarnya cita-citanya Ko Edi dari kecil itu apa? Cita-cita dari kecil. Pengen jadi apa? Dulu ya, kecil ya, pilot. Jadi pilot. Seiring berjalannya waktu, kira-kira jadi pilot itu berubahnya kapan? Kok tiba-tiba? Gini, kalau cita-cita, kadang ya namanya anak-anak kan selalu berubah ya. Kita juga waktu muda pun juga semua cita-cita itu bisa berubah. Bisa berubah. Gitu ya. Tapi ya apapun itu semua ya kita arahkan kepada Tuhan lah. Karena tidak semua cita-cita itu bisa kita capai ya. Karena kan cita-cita itu kan sebuah dream ya, impian gitu. Kalau ditanya sekarang ya cita-cita saya melayani Tuhan. Melayani Tuhan ya? Iya, wis memberi hidup untuk Tuhan aja. Ya. Saya dulu tuh punya cita-cita kok kecil. Jadi pemain sepak bola. Saya menilai permainan bola saya itu bagus. Keren lah. Sudah dipercaya di sekolah waktu SD. Jadi striker itu posisi yang paling disukai orang striker. Karena cetak gol kan tujuannya. Tapi nggak didukung sama orang tua waktu nggak boleh. Oke, ya kan. Habis itu masuklah bertambah usia kelas 6 SD. Saya diikutkan klub. Di klub dipilih lagi tanding di Malang. Saya ngomong, saya ada tanding di Malang, nggak boleh. Nah terus ngapain? Saya diikutkan klub waktu itu kan. Nah, saya kecewa sebenarnya. Kok ngapain saya disuruh-suruh gini? Hanya ngisi waktu luang ya ngapain, ini cita-cita gitu. Kadang-kadang kalau lihat anak-anak muda seangkatan gitu, sudah jadi profesional. Kalau waktu itu aku benar-benar ngejar, aku mungkin di sana. ya itu kayak kan. Nah kayak apa ya, berubah itu bukan karena keinginan saya sebenarnya. Kayak keadaan itu kayak ya itu tadi, mungkin ada waktunya Tuhan ya waktu itu ya. Kayak dituntun, ini kayaknya bukan tempat jalanmu gitu. Bener-bener kayak diarahkan ke hal-hal yang berbau rohani gitu ya. Ada suatu ketika gara-gara futsal saya diskorsing di pelayanan waktu itu ya. Saya nangisnya bukan mungkin waktu itu gue diingat ya. Saya waktu itu nangisnya bukan mungkin karena diskorsing. Saya malah nggak nangis karena nggak jadi ikut futsal, enggak. Saya nangis karena diskorsing waktu itu. Karena saya meninggalkan pelayanan. Harusnya pelayanan, saya futsal. Itu saya nangisnya setengah mati. 3 bulan nggak boleh pelayanan. Terus teman-teman itu sampai nego semua, jangan belain saya, akhirnya jadi 1 bulan. Itu sudah kayak apa ya, berubahnya itu bukan karena nggak usah futsal, nggak usah pelayanan. Malah kayak Tuhan sendiri yang mengarahkan, jalanmu kayak di sini. Dan ketika saya sudah dituntun ke sana, kayak mati-matian saya di sana. Waktu pertama kali saya pelayanan, nggak punya motor, saya jalan kaki pelayanan, ya kan. Pelayanan di Maijen Sukono waktu itu kan, waktu saya belajar flag, saya jalan kaki sama teman-teman ke sana. Jadi kerinduannya itu kayak niat gitu loh jadinya. Kayak benar-benar sudah waktunya Tuhan mungkin ya. Pada saat itu ya. Ya itu sih. Jadi cita-cita sih kadang-kadang ya sampai sekarang itu merasa, waduh, emang dulu saya nggak jadi pemain bola. Kalau sudah saya sudah terkenal mungkin sekarang. Cita-cita saya terkenal sebenarnya.
Yang ngerti terkenal nakalnya, yang ngerti terkenal nakalnya atau terkenal baiknya. Itu cita-citaku. Kalau ditanya cita-cita mau apa? Aku pengen terkenal. Kalau sekarang, kalau ditanya. Ya memang kita punya cita-cita ya. Iya benar. Oke. Mungkin itu kok yang bisa kita bincangkan hari ini, teman-teman. Dari kolektan sampai sekarang dipercaya Tuhan jadi pengkhotbah melalui proses yang luar biasa. Nah guys, segala sesuatu yang harus ada tahapnya. Nggak bisa kita langsung menjadi hebat, menjadi luar biasa, menjadi wah dilihat orang. Memang itu keinginan kita semua, keinginan semua orang dilihat orang ya guys. Tapi di mana Tuhan akan menuntun melalui proses-proses itu, tujuannya untuk mendidik kita, membentuk kita menjadi kuat. Karena kalau dasar sudah nggak kuat, gimana kita bisa menjadi atas puncak? Nggak akan pernah bisa guys. Jadi ketika kita dalam posisi yang di bawah mungkin ya, lakukanlah yang baik teman-teman. Ya kan, sebelum menjadi pemimpin yang baik, jadilah bawahan yang baik. Sebelum menjadi leader yang baik, jadilah pelayan Tuhan yang baik. Ya kan? Ada dua hal pesan yang disampaikan saat ini. Man of prayer, itu yang pertama. Apa itu man of prayer? Gaya hidup berdoa itu harus dimiliki oleh semua pelayan. Jadi nggak harus jadi pendoa dulu baru berdoa. Terus saya jadi pemain musik terus nggak berdoa. Bukan gitu guys. Gaya hidup berdoa harus diterapkan bagi kita semua. Yang kedua adalah the first kiss is wedding kiss. The first kiss is wedding kiss. Jadikan first kiss teman-teman itu ketika di pernikahan kudus. Jadi jangan jadikan hal yang sembarang. First kiss ini enak atau mungkin nyaman, wah hal murah. No, itu sudah nggak benar teman-teman. Pola pikir kita sudah mulai diubahkan oleh sejarah. Kembalikanlah semuanya kepada firman bahwa harus sesuatu yang kudus teman-teman. So itu saja yang dapat kita sampaikan hari ini. Wedi dan saya Mixen Janis pamit. Bertemu lagi di podcast selanjutnya. Amin. Tuhan berkati. Berkati.